Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia rahimani iyyakum, alhamdulillah. Tak lupa kita sampaikan di awal majelis kita pujian kita kepada Allah Jalla wa Ala atas keagungannya, kemuliaannya dan keesaannya, serta kita juga memujinya dan mengungkapkan syukur kita atas limpahan segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, khususnya iman dan kemudahan dalam meniti jalan ketaatan kepadanya. Semoga dengan ini Allah Azza wa Jalla ridha dengan apa yang kita lakukan yang sedikit ini dan mengampuni dosa-dosa kita dan maafkan kesalahan-kesalahan kita. Salat dan salam juga kita sampaikan kepada teladan kita dan pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih, penjelasan tentang fikih kitab dan sunnah yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizallahu ta'ala. Masih bersama penjelasan beliau tentang sifat dari khutbah Jumatnya Nabi SAW, dan khususnya faedah yang kita ambil dari kandungan yang terdapat dalam khutbatul hajah yang diajarkan oleh Nabi kita SAW sebagaimana beliau mengajarkan satu surat dari Al-Quran. Di majelis yang lalu kita sudah mendapatkan sebagian dari faedah yang terkandung dalam khutbatul hajah, yaitu bahwa kita mendapatkan faedah yang terkandung dari khutbatul hajah agar kita tidak berhenti untuk memuji Allah Jalla wa'ala dan bersyukur kepadanya. Kemudian yang kedua, agar ketika kita menginginkan suatu manfaat dan kebaikan adalah kita senantiasa beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu minta pertolongan kepadanya dan kemudahan. Yang ketiga, untuk senantiasa beristighfar atas apa yang kita lakukan dari kesalahan dan dosa-dosa, karena manusia tidak akan lepas dari kesalahan yang seperti yang diisyaratkan Nabi kita SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam adalah pelaku kesalahan. Dan yang keempat, agar kita senantiasa berlindung pada Allah ketika menghadapi hal-hal yang mengkhawatirkan dari keburukannya, khususnya dari dua jenis keburukan. Yang pertama, keburukan dari perbuatan kita atau amal-amal kita yang bernilai maksiat atau dosa yang akan berakibat buruk bagi hamba, maka kita harus senantiasa berlindung dari perbuatan tersebut. Dan yang kedua, kejahatan jiwa, yaitu sifat atau tabiat yang melekat dengan jiwa manusia, yang apabila hamba tidak dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, maka tabiat itu akan muncul dan mengantarkannya kepada keburukan di dunia dan akhirat. Wal'iyadzubillah. Kemudian kita lanjutkan kandungan dari khutbatul hajah ini dan faedahnya. Nabi kita sudah menyebutkan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk ibadah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa
tidak ada bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya. Yang kemudian kalimat ini dikenal dengan dua kalimat syahadat. Apabila kita perhatikan di sini, dari awal khutbah, Nabi SAW menyebutkan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah dengan lafaz jama'. Lafaz jama'. Dan ini mencakup seluruh muslimin dan boleh diwakilkan. Namun ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang syahadah, persaksian, maka beliau menyebutkan dengan lafaz mufrad, yaitu bentuk tunggal. Sehingga umumnya ulama mengatakan bahwa persaksian hamba akan kesan Allah dan akan risalahnya Nabi SAW tidak boleh diwakilkan. Harus masing-masing. Harus masing-masing. Dengan lisannya bila mampu. Bila tidak, karena dia orang yang bisu, maka dengan isyarat. Dengan isyarat yang difahami oleh orang lain. Maka dua kalimat syahadat, kalimat yang paling penting yang diucapkan oleh setiap hamba. Yang merupakan ungkapan dari hamba berupa pengakuan akan keyakinan dan ungkapan yang disampaikan pada manusia agar mereka juga mendengarkan dan menyaksikan akan keesaan Allah Azza wa Jalla dan akan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan dua kalimat ini seorang hamba menjadi muslim bila dia lahir dari orang tua non-muslim dan mengikuti mereka. Adapun mereka yang lahir dari orang tua yang muslim dan belum pernah mengungkapkan ikrar bahwa dia meninggalkan Islamnya, maka dia masih sebagai seorang muslim. Dan seseorang tidak boleh dikeluarkan dari Islam oleh siapapun. Karena yang mewajibkan Islam adalah Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan di surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafa. Di ayat 208. Orang beriman adalah kalian masuk dalam Islam secara menyeluruh. Demikian juga Allah menyebutkan dan tidaklah berhak mengeluarkan seorang dari Islam kecuali Allah Azza wa Jalla. Dengan ketentuan yang dia tetapkan dan dijelaskan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipaparkan oleh para ulama kepada kita sekalian. Seperti yang disyaratkan di akhir surat Al-Hajj, wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah yang telah menamakan kalian muslimin pada orang-orang terdahulu dan pada orang ini, yaitu Nabi kita SAW. Oleh karenanya, ulama mengatakan tidak boleh siapapun mengeluarkan seorang yang sudah muslim dari Islamnya kecuali bila dia mengikrarkan diri meninggalkan Islam. Adapun mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Islam dan dihukumi oleh Al-Quran atau oleh Nabi SAW, pelakunya keluar dari Islam, maka sebelum dia dikeluarkan dari Islam oleh orang-orang tertentu seperti waliul amri, pemimpin, maka harus sampai dulu kepadanya hujjah, nasihat, penjelasan. Bisa jadi dia belum tahu, bisa jadi dia karena unsur-unsur lainnya. Ini penjelasan panjang oleh para ulama tentang masalah tersebut. Intinya adalah dua kalimat ini yang diucapkan oleh seorang menjadikan seorang muslim. Adapun ucapan asyhadu yang disebut dengan syahadah. Syahadah itu bermakna persaksian.
Persaksian yaitu ungkapan kesaksian seseorang akan kebenaran sesuatu sesuai dengan hakikatnya setelah mendapatkan bukti baik dilihat atau didengar, kemudian diyakini. Jadi persaksian itu dengan lisan terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan kenyataannya. Setelah orang ini mendapatkan bukti penguatnya, baik dilihat atau didengar, kemudian diyakini. Maka ucapan hamba yang tidak sampai pada keyakinan, ini bisa menjadikan persaksiannya tidak bermanfaat baginya ketika dia berjumpa dengan Allah SWT. Karena syarat iman itu adalah yakin. Karena ucapan ini, yaitu ucapan syahadah, menjadikan seorang memiliki dasar iman yang akan bermanfaat kelak di akhirat, bila di dunia dia tidak melakukan pembatalnya. Oleh karenanya wajib orang per orang mengucapkannya, tidak boleh diwakilkan. Maka persaksian ini diucapkan dengan lisan setelah diyakini. Kenapa yakin? Karena mendapatkan bukti-bukti yang dia lihat atau bukti-bukti yang dia dengar, lalu dia yakin dan mengucapkannya. Lalu persaksian tentang apa? Persaksian tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Persaksian tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut dengan tauhid. Allah Azza wa Jalla zat yang gaib, tidak bisa dilihat. Maka bagaimana hamba dia mau bersaksi dengan lisannya akan keesaan Allah, dan bagaimana dia yakin? Maka ini didasari oleh pendukung-pendukung dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ayat maknanya tanda. Tanda yang menunjukkan akan keesaan Allah, akan adanya Allah dan Dia esa. Ada dua ayat. Yang pertama disebut dengan ayat masmu'ah. Ayat yang didengar, yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran menjelaskan tentang adanya Allah, menjelaskan tentang keesaan Allah, dan ini berlimpah. Bahkan hampir setiap ayat Al-Quran menjelaskan itu. Dari awal Al-Quran kita dapati Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan seterusnya. Sampai akhir Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Menjelaskan akan adanya Allah dan keesaannya didengar. Atau ayat yang dilihat. Tentang masalah ini, ulama menyebutkan dianjurkan bagi para imam untuk sholat Jumat agar membaca 2 surat. Di rakaat pertama dia membaca apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat yang kedua, hal ataka haditsul ghasyiah. 2 surat yang menjelaskan tentang wujudnya Allah dan keesaannya. Dan adanya isyarat dari Allah Azza wa Jalla agar manusia yakin akan keberadaan Allah dan keesaannya selain mendengar ayat yang didengar, ayat masmu'ah disebut tadi, dan juga ayat yang kedua yaitu ayat mar'iyah atau masyhudah, ayat yang dilihat. Kita dengar imam membaca afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir. 4 ayat. Tidakkah engkau lihat onta bagaimana diciptakan? Maka dengan lihat onta, di sini hamba akan diingatkan oleh Allah bagaimana penciptanya.
makhluk yang luar biasa. Dan disuruh lihat ke gunung, ke langit, disuruh lihat ke gunung, disuruh lihat bumi. Fadzakir, gitu. Fikirkan, ingatlah. Ini namanya ayat mar'iyah. Disuruh melihat. Sehingga bersaksi dengan mendengar dan melihat. Adapun melihat Allah Azza wa Jalla di dunia tidak akan mungkin. Yang disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW ketika beliau minta izin ke Allah agar diberi kesempatan melihatnya di dunia ini, apa kata Allah? Lan tarani. Di dunia ini engkau tidak akan pernah bisa melihatnya. Tapi di akhirat, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan banyak ayat. Bahkan dianjurkan ketika kita beramal dengan amal-amal saleh, tujuannya yang utama adalah agar bisa melihat wajahnya di akhirat. Allah firmankan surat Al-Lail, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Kecuali orang ini menggunakan nikmat untuk bisa menjadi sebab melihat wajah Allah di akhirat, maka dengan itu Allah akan ridha padanya. Dan semisalnya. Ini persaksian. Maka diungkapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Setelah mendapatkan bukti dari ayat-ayat yang didengar, itu Al-Quran, dari ayat-ayat yang dilihat, yaitu makhluk yang ada di alam semesta ini, dihubungkan langsung dengan penciptanya, pemiliknya, dan pengaturnya. Ini syahadat. Kemudian sebutkan, atau Nabi SAW sebutkan, maaf, asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang dipersaksikan? Yang pertama, keesaan Allah dalam hak ibadah. Keesaan Allah dalam hak ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha, kata Allah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi. Sehingga kata para ulama, lafaz la ilaha bukan tidak ada Tuhan. Karena Tuhan yang maknanya sembahan di muka bumi banyak. Setiap kaum, setiap umat punya sembahan. Kalau kita masuk ke hutan, kita jumpai sekumpulan orang, ada tidak yang mereka sembah? Ada. Dimanapun, ada yang mereka sembah. Itulah Tuhan. Oleh karena la ilaha bukan tidak ada Tuhan, tapi tidak ada sembahan yang berhak diibadahi. Mereka sembahan, apakah punya hak? Tidak. Illallah, kecuali Allah saja yang berhak. Loh, dari mana diyakinkan bahwa yang punya hak diibadahi hanyalah Allah? Dari ayat-ayat yang dilihat tadi. Dihubungkan dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, setiap rakaat dalam salat kita yang wajib atau yang sunnah, kita baca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ada makna. Lalu setelahnya diikuti Iyyaka na'budu. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Kemudian Iyyaka na'budu. Kami hanya ibadah kepadamu. Nah ini. Penerapan ungkapan dari makna la ilaha illallah dalam perbuatan. Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Maka di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Dialah zat yang berhak untuk diibadahi oleh hambanya. Maka kita ikrarkan, Iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau lah kami akan ibadah. Karena Allah menyeru di ayat tadi, Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum. Siapa Rabb sembahan di sini? Allah tidak katakan Alhamdulillahi ilahil alamin. Sembahan alam semesta, tidak. Karena sesuatu diibadahi, disembah, harus memenuhi syarat yang terkait dengan makhluk yang diperintah olehnya. Ada syaratnya.
Apa kata Allah di surat Al-Baqarah tadi? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Manusia beribadah kalian pada Rabb kalian. Lalu jelaskan apa syaratnya? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Itu zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Maka sembahan yang berhak diibadahi adalah Dia yang menciptakan makhluk. Yang menciptakan makhluk. Itu syaratnya. Maka silakan kita lihat sembahan yang ada di muka bumi memenuhi syarat ini tidak. Kalau tidak, berarti tidak punya hak diibadahi. Yang berhak adalah yang menciptakan makhluk. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menunjukkan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Ya. Ayat ini penegas bahwa amal manusia, perbuatan manusia, ciptaan Allah. Dan dikuatkan Nabi SAW, Innallaha khaliqu kulli sani'in wa san'atih. Atau kama qala SAW. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pencipta kalian sebagai makhluk yang berkarya dan hasil karyanya. Maka inilah syarat sesuatu diibadahi, berhak diibadahi. Maka dikerarkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza. Kemudian wahdahu la syarikalah, semata, tidak ada tandingan. Tidak ada yang semisal. Dialah yang esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Baik sekutu itu setara atau sekutu itu lebih rendah, apalagi lebih kuat. Oleh karena Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang hal tersebut dalam satu surat sebagai penegasan kepada kita. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah, dialah zat yang ahad, yang tunggal, yang esa, tidak ada apapun setelahnya atau sebelumnya. Tidak ada. Siapa dia? Allahus Samad. Allah As-Samad. Zat yang semua makhluk butuh kepadanya. Karena dia yang menciptakan, dia yang menjamin rizki, dan dia yang mengatur. Maka apapun harus bergantung padanya, kembali padanya. Kemudian katakan, lam yalid. Dia tidak melahirkan. Tidak punya keturunan. Walam yulad, dan tidak juga dilahirkan, artinya punya orang tua. Bukan sebagai anak, bukan sebagai orang tua, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak sepadan dengannya, juga tidak punya pasangan. Ditolak semuanya oleh Allah SWT. Nah, inilah yang menjelaskan tentang zat yang berhak diibadahi. Ditegaskan wahdahu la syarika. Kemudian disebut dengan syahadat tauhid. Syahadat akan keesaan Allah Azza wa Jalla dalam hak ibadah. Agar syahadat kita bermanfaat, sebagian ulama menegaskan pada kita agar kita menghadirkan pendukung syahadat ini dalam diri kita. Baik berupa keyakinan atau berupa perbuatan. Yang pertama,
berilmu tentang kandungannya. Nah, tadi sudah kita sebutkan. Kandungan ucapan ini apa? Maksudnya apa? Kita harus berilmu. Karena Allah menyuruh langsung di surat Muhammad SAW ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam kau berilmu tentang bahwa dia Allah tidak sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Sehingga mau tidak mau kita harus tahu masalah. Kemudian yang kedua, harus yakin. Karena ilmu itu dikatakan ilmu bila sampai pada kadar yakin. Sehingga ketika yakin itu tidak akan mudah meninggalkannya dan tidak mau meninggalkannya. Jangan sampai ragu. Kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu disiksa nyawa taruhannya, yakin tidak meninggalkan. Dia katakan ahad. Keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ayahnya Yasir radhiyallahu anhu sampai dibunuh oleh majikannya. Termasuk istrinya Sumayyah radhiyallahu anha dibunuh oleh majikannya. Tidak meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Yakin. Maka yakin dengan kalimat ini, yakin juga bahwa hidup dan mati ditentukan oleh Allah. Yakin juga lapang dan sempit Allah yang tentukan. Yakin segalanya. Itulah as-samad. Yang kedua yakin. Kemudian yang kedua as-sidqu. Sidqu bahasa kita jujur. Maknanya ucapan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan mencerminkan keyakinan. Itu as-sidqu. Apabila ucapan berbeda dengan keyakinan, dusta. Perbuatan berbeda dengan keyakinan, dusta. Apalagi kalau keyakinannya yang berbeda dengan ucapan yang benar. Maka ini nifaq, munafik. Lebih buruk lagi. As-sidqu. Karena sifat ini diwasiatkan Nabi SAW, alaikum bis-sidqi. Kalian harus punya sifat as-sidqu. Kalau sifat ini ada, kebaikan gampang dilakukan, mudah. Kata beliau, fa inna sidqa yahdil albir. Sifat sidqu ini mengantarkan pada seluruh kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Wa ma kana rajul yasduq wa taharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan bila seorang berusaha untuk jujur dan selalu ingin jujur sampai ketika wafat, dia digolongkan siddiq. Apa itu siddiq? Derajat tertinggi dari hamba di bawah para nabi dan rasul. Derajat yang tinggi. Ini yang ketiga. Dan Allah firmankan surat Az-Zumar, walladzi, maaf, saya sebutkan, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang datang dengan as-sidqu, itu Nabi kita SAW, wa saddaqa bihi, dan orang-orang yang membenarkannya, yakin akan kebenaran Nabi SAW dan apa yang beliau bawa, lalu mengikutinya, itu saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, itu orang bertakwa. Yang ketiga, ilmu. Kemudian yang kedua, yakin. Yang ketiga, as-sidqu, jujur. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu tidak ada yang diharapkan dalam melakukan itu semua kecuali balasan dari Allah semata di akhirat. Tidak ada yang diinginkan. Pujian manusia, imbalan dari mereka, tidak ada. Kecuali harapan dari Allah di akhirat. Apapun dilakukan, dari syariat-syariat yang ditetapkan, dari meninggalkan segala keburukan, ikhlas, semuanya hanya berharap dari Allah SWT. Karena berfirman di surat Az-Zumar ayat yang ke-11, qul inni umirtu an a'budallah mukhrishan lahuddin. Katakan Muhammad SAW, aku diperintah oleh Allah SWT
agar mengikhlaskan agama ini, itu amal yang aku lakukan ini hanya untuk Allah semata. Kemudian yang kelima, harus ada rasa cinta pada Allah. Dan cinta kepada apa yang Allah cintai. Cinta pada Allah dan cinta kepada apa yang Allah cintai. Dan cinta itu maknanya adalah keterkaitan jiwa hamba dengan yang dicintai, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang menuntutnya dengan sukarela untuk taat kepadanya, untuk menjaganya, berkorban dengan apa yang dimiliki, dan siap untuk melakukan pembelaan. Itu cinta. Nah, kalau kemudian kita melihat contohnya ada ayat Al-Quran dipermainkan, kita diam saja, nah ini namanya cintanya tanda tanya. Kalau ada misalkan ahli Quran diolok-olok, nah kita diam saja, cintanya tanda tanya. Adanya keterkaitan jiwa dengan Allah Azza wa Jalla cintai, menuntut orang yang mencintainya itu dengan sukarela untuk taat, untuk menjaga, untuk berkorban, dan melakukan pembelaan. Ini yang berapa tadi? 5. Kemudian yang keenam, adanya ketundukan, kepatuhan dengan sukarela. Bahkan ketika kuat kadar keyakinannya ini, datang waktu sholat sebelum azan sudah di masjid. Datang waktu untuk membayar zakat, dia sudah hitung sebelum datang nisabnya. Akan datang Ramadan, dia sudah persiapkan untuk menyambutnya sebelum datangnya Ramadan. Dan dia akan berusaha untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan segala kemampuan diusahakan. Dia laksanakan. Ketundukan penuh kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun dimiliki sebagai pembuktian akan ketundukannya kepada Allah. Itu yang ke-6. Yang ke-7, menerima ketentuan Allah secara penuh dan ridha. Menerima ketentuan Allah secara penuh dan ridha. Karena hakikatnya hidup di dunia ini ujian. Sekarang mulai bermunculan orang-orang yang tidak seperti itu. Padahal mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Makanya kita harus menjaga. Karena di dunia barat, saya mendapati beberapa informasi di orang terpercaya, diberi kebebasan. Kalau seorang anak perempuan, ya, dia di sekolah, saya tidak mau jadi perempuan. Tidak mau jadi perempuan. Maka dibebaskan. Itu mereka. Maka di sini, sebagai bentuk penerimaan dengan ridho atas ketentuan Allah, saya lahir sebagai laki-laki, maka saya pertahankan sebagai laki-laki dan ridho. Sebagai perempuan, ridho. Dengan syariat yang terkait dengan jenis kelamin. Karena syariat ini menentukan jenis kelamin. Dan apa yang harus dia lakukan dalam ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, dalam masalah-masalah syariat ada yang dikhususkan untuk perempuan. Harus menerima sepenuhnya dengan ridho. Tanpa berkeluh kesah dan tanpa penolakan. Oleh karena kata Rasulullah SAW, faman radhiya falahu ridho. Maka barang siapa ridho dengan itu, Allah akan ridho padanya. Inilah 7 perkara yang mendukung bermanfaatnya syahadat kita di depan Allah nanti. 7, Bapak Ibu ya. 1, apa itu? Berilmu. 2, yakin. 3, jujur. 4,
ikhlas. 5, cinta. 6, ketundukan yang penuh. 7, menerima dengan ridho semua ketentuan Allah SWT. Ini harus senantiasa kita ingat. Kalau kita ingin syahadat kita, ucapan la ilaha illallah, walaupun sekali bermanfaat di sisi Allah SWT, ini harus dihadirkan dalam kehidupan kita. Baik, masih ada waktu berapa menit ke depan? Masih banyak ya? Untuk tanya jawab atau lanjutkan ke syahadat yang kedua, karena juga butuh waktu. Ada pertanyaan, cuman? Silakan. Barakallahu fikum. Diulang lagi gitu, Pak? Baik, barakallahu fikum. Apabila kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala, Allah memberi petunjuk itu tidak sekonyong-konyong, tapi dipilih. Allah katakan, yahdi may yasha, Allah akan memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Yudhillu may yasha, dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Maka dari sini kalau kita mendapatkan petunjuk harus menghadirkan sebabnya. Kalau agar tidak disesatkan, jauhi sebabnya. Nah, segala sesuatu di dunia ini terkait dengan sebab. Yang pertama, agar kita dimudahkan mendapatkan petunjuk, yang pertama, adanya kesadaran. Sadar kalau saya hamba Allah, dituntut untuk beriman dan tunduk kepada pencipta kita, kepada pemilik kita. Harus sadar. Tidak sadar, ya berarti menghalangi diri sendiri. Yang kedua harus yakin. Harus yakin atau iman bahwa saya punya pencipta, saya punya sembahan yang Dia akan membalasi amal kita. Baik dengan kebaikan, buruk dengan keburukan. Kita sering baca ayatnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa beramal kebaikan, walau kadarnya paling kecil di muka bumi ini, Allah akan menjadikan pelakunya melihatnya. Demikian sebaliknya dengan keburukan. Yang kedua. Yang ketiga, menggunakan akal kita. Karena fungsi akal itu untuk membandingkan, untuk mengkaji antara mana yang baik dengan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang keliru. Menggunakan akal. Oleh karena kalau kita cermati ayat Al-Quran, banyak tutup dengan la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. La'allakum tadhakkarun, agar kalian ingat. La'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir. Liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau berpikir. Liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang mau berakal. Ini kalau kita cermati banyak ayat Al-Quran. Yang ketiga, yang keempatnya. Ada yang ingat yang keempat? Selalu menghadirkan keinginan agar Allah ridha pada saya. Selalu hadir keinginan. Jangan sampai lupa. Sekarang contohnya, Bapak Ibu datang ke masjid ini untuk apa? Karena keinginan atau bukan? Keinginan. Pasti setiap orang itu punya keinginan. Punya keinginan. Maka keinginan itulah yang harus dihadirkan. Diarahkan. Ya Nabi kita bersabda SAW, innamal a'malu bin niyat. Amal tergantung dari niatnya, keinginannya, maksudnya. Kalau keinginan kita keliru, ya sia-sia. Ingat firman Allah SWT di surat Hud tentang orang yang beramal tapi keinginannya keliru. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinata nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukfasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa ingin dengan amal yang dilakukan perhiasan dunia, kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan di dunia ini sebagai balasan akan amal mereka. Dan mereka dengan balasan itu tidak dirugikan.
itulah orang-orang di akhirat nanti tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka, dan perbuatan mereka gugur dan amal mereka tidak dianggap. Harus ada keinginan. Allah firmankan surat Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sehingga Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum menjadi lebih baik sampai kaum ini mau melakukan perubahan itu untuk dirinya sendiri, dan perubahan berawal dari keinginan. Ada gambar, Pak? Jazakumullah khairan. Masih ada? Cukup? Baik demikian. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Apa yang disebut berkah dan mudahkan mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam meniti jalan petunjuk dan memudahkan juga untuk beramal dengan petunjuk dan jadikan istiqomah sampai kita berjumpa dengannya dalam keadaan dia demikian dan membuktikan janjinya yang dia sebutkan dalam firman-Nya di surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang ketika hidupnya mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami, sembahan kamilah Allah, kami beriman padanya dan taat kepadanya serta istiqomah di atasnya, maka ketika sakaratul maut, Allah turunkan malaikat rahmat mengatakan jangan takut dan jangan sedih, tapi sekarang bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian semua. Wallahu waliyudzalika qadir alaih. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.